sudah kita dengarkan tadi berbagai macam ulasan tentang problem yang dihadapi oleh kaum muslimin di Indonesia pada khususnya dan kaum muslimin di dunia pada umumnya. Maka kita tidak bisa tidak harusnya menyampaikan solusinya, yakni bagaimana Islam itu bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat secara totalitas, tidak pilih-pilih, wakaf diambil, jilbab ditolak, sedekah kita gencarkan, tetapi hukum-hukum Islam yang lain misalnya kita tidak mau menjelaskan, padahal hukum-hukum Islam itulah solusinya. Ini menjadi tugas kita semuanya, dikarenakan paling tidak ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ini adalah masalah amanah ilmu. Para ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwariskan itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah amanah. Kalau ini tidak kita sampaikan, masyarakat sedang kesulitan dan kita tahu obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada obat, ada syifa, dan sebagai rahmat. Konsep-konsep Al-Quran, konsep-konsep Islamlah sebetulnya yang bisa mengatasi semua itu kita simpan, maka berarti kita telah mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan seluruh orang-orang yang bisa melaknat. Kemudian poin kedua, kita nggak punya pilihan lain sebetulnya. Kita mau menyampaikan apa? Kita lihat kapitalisme itu sudah limbung. Aturan-aturan yang dipakai itu terbukti menyengsarakan umat. Di Indonesia itu ada 200.000 triliun sumber daya alam. Keperluan kita itu per tahun sekitar 2.000 triliun saja. Sehingga kalau dikelola dengan baik, itu cukup untuk 200 tahun sebetulnya. Tetapi kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan negeri ini. Dari sisi ekonomi kita ini defisit terus. Tahun 2020 itu nggak sampai 1.000 triliun, tapi kenyataan defisitnya 1.036 triliun. 2021 itu defisitnya 1.006 triliun menurut perkiraan. Kenyataannya nggak tahu kita nanti. Padahal kita punya kekayaan yang besar. Freeport saja itu per hari bisa menghasilkan 240 kg emas. Belum laut, belum di negeri kita ini batu bara dan sebagainya. Kaya sekali, tapi itu semua tidak bisa memberikan rahmat, memberikan kebahagiaan bagi rakyat. Karena apa? Karena Islam tidak diterapkan. Pengelolaannya yang keliru. Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data Indeks Kelaparan Global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019. Lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Indonesia berada di posisi bawah di ASEAN sebagai negara dengan indeks kelaparan tertinggi. Saat ini Bulog mengaku terdapat beras rusak hingga 50.000 ton yang akan dilepas dari cadangan Bulog. Belum lagi kalau kita lihat dari sisi lain, bukan hanya ekonomi, kapitalisme itu merusak seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Angka bunuh diri itu tinggi sekali. Bayangkan orang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak betah untuk itu. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika itu 1 tahun itu bisa 45.000 orang bunuh diri. Tahun 2016 itu sebelum COVID. Setelah COVID bisa kita lihat lagi datanya mungkin lebih banyak. Kapitalisme itu menyengsarakan. Kalaupun kaya tetap sengsara. Kapitalisme ini juga sudah tidak mampu menjawab argumen Islam. Dan orang ketika sudah kehilangan akalnya, nggak bisa lagi menjawab, tidak bisa lagi bermain argumen, tapi yang dikedepankan adalah sentimen, tidak lagi bisa berdiskusi, tapi yang dikedepankan adalah persekusi, itu sebetulnya tanda-tanda kehancuran sebuah pemikiran, sebuah ideologi, apapun ideologi yang diemban itu. Kita bisa lihat misalnya di dalam surah Al-Baqarah. Awal-awalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau dengan Namrud itu awalnya berdiskusi, berdialog. Ditanya oleh Namrud, siapa Tuhan engkau? Kata Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan.
Namrud punya alasan. Kata dia, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Didatangkan dua orang, satu dibunuh, satu diberi hadiah. Kemudian Ibrahim menyampaikan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah itu mendatangkan matahari dari timur, maka kalau engkau Tuhan, maka datangkanlah dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiam, kaget, heran, nggak bisa jawab. Ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, Ibrahim mengatakan tanya kepada berhala yang lebih besar. Mereka juga nggak punya argumen lagi, tahu itu salah. Tapi kemudian apa yang dilakukan ketika kehilangan argumen, mereka itu membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalah argumen, main sentimen dan persekusi itu tanda akhir sebuah kekuasaan. Namrud kita kemudian bisa tahu ujungnya seperti apa. Begitu juga yang terjadi dengan Fir'aun. Fir'aun itu awalnya juga berdiskusi dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Bahkan kemudian tukang sihirnya juga ikut dikerahkan. Tetapi akhirnya apa? Ketika kalah diskusi, Fir'aun mengatakan, Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biarkan aku membunuh Musa. Nggak bisa lagi melawan argumennya Nabi Musa. Dan biarkan dia berdoa kepada Tuhannya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyuzhira fil ardil fasad. Aku itu khawatir Musa itu mengganti agama kalian. Jadi mengganti undang-undang kalian. Dan akan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini stigma yang diberikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa, dan akhirnya ya, pasca itu Musa diuber-uber oleh Fir'aun, dan kita bisa tahu ujungnya seperti apa. Begitu juga Rasulullah SAW. Jadi kondisi tadi pertama kerusakan, yang kedua argumen itu sudah hilang, itu tanda-tanda semakin dekatnya fajar kemenangan Islam. Sehingga para ulama sekalian, apa sebetulnya yang mau kita tunggu kalau kita tidak mau menjelaskan Islam ini? Kalau kita tidak mau menawarkan Islam, apa yang mau kita tawarkan? Padahal ini adalah warisan dari Rasulullah SAW.